Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahim di channel Abdur_Rohim. Ya, kali ini kita akan membahas ya membedah ya jenis-jenis aplikasi apa jenis-jenis investasi yang ada di aplikasi pot ya. Ini kita akan bedah satu-satu ya kan. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu atau mungkin baru tahu sedikit ya kan. Mungkin yang tahu ipot ini yang teman-teman pahami kalau di ipot ini hanya jual beli saham seperti itu kan, main saham dan lain sebagainya ya. Kayak gitu. Nah, ini kita coba pelajari satu persatu ya. Ya, secara simpelnya aja dulu. Apa sih jenis investasi yang ada di aplikasi ipot ini? Ya kan? Selain saham mungkin kan karena saya Mas Wahim jujur aja kalau saham agak takut sih, agak ngeri kayak gitu kan. Tapi penting juga nih buat investasi. Nah, kira-kira apa saja sih jenis investasi yang ada di aplikasi ipot? Ya. Nah, jujur aja kita dari awal ya bahwasanya investasi itu penting buat teman-teman semuanya ya. Terlepas apapun jenis investasi yang teman-teman pilih ya kan. Ada yang jenis investasinya tradisional kayak gitu, misal kayak beli-beli tanah, kemudian membeli emas ya, apalagi beli sapi dan lain sebagainya. Itu jenis investasi tradisional yang sudah lama turun temurun teman-teman geluti. Itu juga jenis investasi dan itu wajib kita kita lakukan kayak gitu untuk jangka panjang. Kemudian ada juga teman-teman yang berinvestasi bukan di tradisional seperti itu, tapi investasinya misal sekolah, kemudian mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu juga salah satu jenis investasi. Kemudian apalagi olahraga kayak gitu kan, gym, kemudian latihan karate dan lain sebagainya, itu juga jenis investasi untuk diri sendiri. Nah, kemudian di sini saya memperkenalkan ke teman-teman ya sedikit jenis investasi di dalam dunia finansial yang ada di aplikasi ipot. Disclaimer terlebih dahulu ya, untuk konten ini tidak disponsori atau tidak ada kerjasama dari pihak Indo Primer Sekuritas ya. Saya di sini cuman hanya pengguna ya, men-sharekan ke teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih, mungkin ada yang mau investasi di dunia finansial kayak gitu tapi nggak tahu nih aplikasi apa sih yang bagus untuk kita berinvestasi seperti itu. Nah, selain Indo Primer Sekuritas, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu aplikasi-aplikasi yang lain di luar daripada ini ya. Ada Bibit ya dengan itu ada Stockbit kalau untuk di sahamnya. Kemudian ada yang lain lah kayak misal apalagi GoTrade dan lain sebagainya. Itu semua kalau GoTrade aku nggak tahu ya apa itu sudah legal di Indonesia seperti itu. Tapi yang saya tahu ada Bibit, Stockbit itu sama ya. Kemudian ipot ya. Kalau yang saya pilih ini yang resmi dan legal di Indonesia adalah ipot ya, Indo Primer Sekuritas.
Nah, di sini tanpa berlama-lama ya kan, saya mau menunjukkan ke teman-teman investasi yang aman ya untuk kita-kita pemula ya kan. Karena kalau kita investasi di saham itu kalau nggak punya tekniknya, tidak menguasai ilmunya, baik itu fundamental dan teknikalnya, itu rentan mengalami kerugian, ya kan? Ya sama halnya kalau teman-teman jualan, misalkan jualan apa ya? Kalau misal jualan nasi goreng ke apa, kalau misalkan teman-teman nggak bisa meramu masakannya, ya jelas teman-teman mengalami kerugian seperti itu ya. Nah, untuk pemula kalau karena apa dulu itu karena saya nggak tahu gimana apa dunia saham kayak gitu pergerakan harganya dan lain sebagainya, saya memilih jenis investasi reksadana ya. Kalau misalkan teman-teman mau cek di sini ada portofolio saya pilih reksadana di sini. Saya pilihnya BNI Asset Manajemen Dana Inspiring Fund ya. Ini saya seperti ini. Nah, itu ya di portofolio saya, dan ini kalau kita lihat secara detail kayak gini ya, ini masih minus ya. Potensial gain, potensial loss-nya saya itu di 3% ya, 3,22%. Tapi ya oke aja bagi saya kalau itu kan. Ada juga saya di saham juga cuman 531. Kalau saya sih mainnya itu ya kecil aja dulu lah. Saya mau melihat dulu lah, belajar dulu lah kayak gitu. Apa saja sih jenis-jenis investasi yang ada di aplikasi iPod ini ya. Kita pilih yang kalau kita mau pilih reksadana itu kita pilih yang fund ya. Kita klik di sini fund. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya jujur aja sekali lagi fresh banget. Ini asik kalau saya apa ya menggunakan aplikasi ini ya. Kita pertama kali kalau misal mau lihat-lihat marketnya seperti apa kayak gitu kan pergerakan yang ada di reksadana, pasar yang ada di reksadana, kita tinggal pilih yang di sini ya kan. Nah, pergerakan harga yang ada di reksadana itu mengikut indeks harga saham gabungan ya kan. Nah, kalau misalkan dia lagi IHSG lagi naik, kemungkinannya reksadana kita juga akan naik ya mengikuti hitung-hitungannya juga kayak gitu. Nah, jadi pergerakannya ada di sini seperti itu. Nah, kalau misal di sini kita mau lihat reksadana apa yang terbaik, nah itu kita lihat di fund list ya, fund list seperti ini. Nah, iPod sudah apa ya mensortirkan ke kita, merekomendasikan kepada kita jenis investasi reksadana yang bagus lah menurut menurut Indo Primer Sekuritas ya kan. Ada BNP Paribas Prima 2 kelas RK1, kemudian ada Primer Pasar Uang, ada Bahana Hati Lestari, kemudian ada Batavia Dana Dinamis, dan masih banyak lagi ya. Ini dia pilihkan ya beberapa aja kayak gitu. Nah, saya pilihnya yang nomor 10 ini, BNI AM Dana Saham Inspiring. Nah, di situ ya. Ini. Coba saya klik dulu. Kok nggak keluar nih? Bentar. Nah, seperti ini ya kan. Nah, ini kalau reksadana beda dia dengan saham. Kalau reksadana itu harga yang keluar di sini itu hitungannya per unit ya, per unit. Jadi kalau saham itu lembar sama lot. Nah, kalau ini dia per unit ya.
harganya itu kalau per unitnya Rp1.083 itu per unit. Kita bisa apa ya? Kalau di BNI ini minimal itu 100.000 ya, kita bisa beli berapa unit di harga misalkan 200 ribuan. Teman-teman bisa pilih. Misalkan nih kita mau pilih nih, mau beli tinggal subscription seperti ini ya. Nah, misalkan saya pilih ini, saya mau beli misalkan ada duit saya itu 200.000, katakanlah seperti itu. 200.000. Nah, dia sudah mengkalkulasikan sendiri tuh. Berarti unit yang bakalan saya dapat itu 184 unit. Nah, kita misalkan mau pilih secara berkala kayak gitu. Jadi setiap gajian saya sisihkan 200.000 lah, katakan seperti itu. Nah, saya tinggal klik pilih beli berkala. Nah, setiap tanggal 17, nah, seperti itu, eh, otomatis dia akan nambah sendiri gitu ya. Jadi saya setiap bulan tuh wajib misalkan 500.000 saya masukkan saya depositkan di aplikasi ini, aplikasi Pot. Kemudian saya menyetujui syarat dan ketentuan berlaku, saya pilih submit seperti itu. Tapi upayakan kalau teman-teman nggak mau apa ya, pengen cepat kayak gitu, pastikan di jam buka ya. Mulai dari jam 10 sampai jam 11. Di situ teman-teman belinya. Jadi dia langsung cepat dieksekusi. Seperti itu. Ini salah satu jenis investasi reksadana ya, investasi reksadana yang ada di IPOT ya. Nah, teman-teman bisa pilih ya. Misal apa saja sih jenis reksadana yang ada di sini ya, yang ada di IPOT kayak gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pilih reksadana yang resiko yang selalu naik lah kayak gitu, teman-teman bisa pilih yang money market ya. Itu ya, di sini ada Mandiri Investa Pasar Uang, kemudian Primer Pasar Uang, dan Prinsipal Cash Fund. Dulu saya pernah pilih ini ya kan. Nah, ini Mandiri Investa Pasar Uang. Bentar. Nah, kayak gini dia. Ini kalau kita lihat di chartnya itu dia pasti naik. Dia naik terus tuh. Coba kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, kita pilih daily. Fluktuasi harganya itu nggak terlalu nggak terlalu dalam kayak di saham, di reksadana saham kayak gitu. Tapi dia stabil kayak gitu. Dikit aja pergerakan harganya seperti itu. Turunnya harganya. Nah, kalau sekarang itu di 1.588 ya. Tuh. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih sendiri, bisa lihat-lihat sendiri kayak gitu sesuai dengan keinginan teman-teman kayak gitu. Misal saya mau di fixed income. Kalau money market ini pasar uang ya. Kalau equity ini bursa saham. Ya, ada Simas saham unggulan, kemudian apalagi nih? BNI Asset Management Dana Inspiring Equity Fund, ada Simas saham unggulan. Ada FWD Asset Dividend Yield Equity, ini juga seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang teman-teman mau pilih fixed income kayak gitu. Nah, tinggal diklik. Ya, kita lihat seperti itu. Nah, ada Bahana Kehati Lestari.
Nah, kalau yang ini ya, ini sih teman-teman bisa lihat di summary-nya. Nah, itu dia rata-rata yang kalau nggak salah ini apa yang obligasi, fixed income itu yang obligasi kalau nggak salah ya. Nah, ini yang surat utang negara dan lain sebagainya dia masuknya di situ. Nah, pada saat teman-teman apa namanya mau beli reksadana, pastikan teman-teman mengklik dulu fund fact sheet-nya ya. Fund fact sheet sama prospektus. Nah, coba kita cek dulu ya. Kita lihat. Nah, di sini kita harus lihat betul-betul. Nah, ya kan. Di sini biaya-biayanya sudah dikasih tahu di sini, ada biaya pembeliannya berapa persen, biaya penjualan kembalinya berapa persen, biaya pengalihan, dan biaya maksimal di bank kustodian. Nah, kalau reksadana ini uang kita itu ditampung di bank kustodian kayak gitu. Kalau di Kahati Lestari itu bank kustodiannya sebentar ya. Bank kustodiannya Standard Chartered ya. Ini kalau nggak salah yang Liverpool ya kan. Yang Liverpool zaman dulu ya, Standard Chartered. Di Standard Chartered Bank itulah uang kita ditampung ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini apa saja uang kita tuh dikemanakan sih sebenarnya. Nah, itu ada di obligasi, likuiditas 12% dan saham itu 0%. Teman-teman bisa lihat di sini. Alokasi sektornya kalau di pemerintahan 88%, kemudian hutang yang di lain itu 12%. Nah, portofolionya bisa teman-teman lihat. Kemudian kinerja reksadana mulai dari tahun ke tahun, ya, seperti itu ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri di situ. Ini jujur aja kalau untuk aplikasi iPod sudah menyediakan banyak di sini untuk kita pelajari. Kemudian yang penting juga ya ini prospektus ya. Pastinya kita jujur aja mager banget ya kalau membaca prospektus ini. Ini wajib kita baca ya, kita pelajari. Bentar-bentar, kok agak lemot ini. Nah, bentar. Nggak bisa dia. Kayaknya lagi ada permasalahan nih. Itu sih kalau anunya. Nah, bentar. Nah, ini nampak seperti ini. Nah, ini prospektusnya. Ini juga teman-teman baca ya, detail kayak gitu. Nah, saya pasti kalau saya nih kalau nggak ada kerjaan nih saya baca nih anunya prospektusnya kayak gitu. Gimana sih kinerja dia selama ini. Jadi kita itu beli saham beli reksadana itu betul-betul yakin kayak gitu. Kita milih reksadana A, B, C dan D itu betul-betul yakin, ya kan? Kemudian itu salah satunya ya. Kalau kita mau jual dan beli pun kita ada nih. Kalau kita beli itu di subscription, ya. Nah, misalkan saya pilih BNI misal. Ada kalau teman-teman ada yang pengen cari yang syariah di BNI juga ada nih. Misal aduh bentar. Ini kok agak ini. Tadi saya ngekliknya banyak banget tadi. BNI. Misal di dana saham syariah musahamah ya, saya
klik di sini. Kemudian saya pilih 200.000, katakan seperti itu. Bentar. 200.000. Nah, saya pilih misal teman-teman mau berkala atau tidak, bisa diklik, bisa enggak ya, enggak ada kewajiban ya. Kayak gitu. Kemudian yang pasti nih wajib diklik itu saya menyetujui persyaratan yang berlaku. Itu kalau teman-teman sudah mantap tinggal di klik submit. Gitu. Ini karena dana tidak mencukupi kan. Itu nanti teman-teman bisa lihat juga info kasnya berapa. Kayak gitu. Kasnya ada berapa, lihat di info kasnya. Kemudian itu kalau kita mau beli. Nah, kalau misalkan kita mau jual, itu ada di redemption, ya. Misalkan yang ada, misal saya di BNI. BNI ini misalkan BNI Dana Syariah ini. Saya punya ini kan misalkan. Saya mau jual misal all kayak gitu langsung kayak gitu, atau unitnya kita mau pakai unit atau nominal bisa kayak gitu, semua unit saya jual. Kemudian saya menyetujui persyaratan ketentuan yang berlaku, nah baru submit. Itu kalau kita mau jual dan beli. Jujur selama saya invest di reksadana itu kalau penjualan dan pembelian tidak ada masalah ya. Paling ya biasanya sih dieksekusi itu baru bisa di-clearing ke kas kita ini yang ada di sini nih, info kas ini. Maksimal 5 hari lah itu maksimal dia tuh. Karena kan dia tuh ada ya diurus lagi ke bank kusodian dan lain sebagainya. Itu maksimalnya. Tapi sih sejauh ini ya paling sehari, kadang malam tuh saya ini eksekusi. Besok pagi dah kelar. Sudah masuk di dana RDN ini ya. Kemudian di sini kita bisa lihat summary-nya juga di sini ya. Kita kalau mau baca-baca itu. Nah, misalkan kita lihat summary-nya ya di sini. Fixed income BNP Paribas Prima 2 kelas RK1 itu teman-teman bisa baca di sini. Fund fact sheet sama prospektus jangan lupa wajib dibaca sebelum teman-teman beli. Kalau ada istilah-istilah yang nggak dipahami, teman-teman bisa searching di Google kayak gitu. Ini apa saja sih ini apa sih maksudnya? Kemudian hitung-hitungannya seperti apa? Itu teman-teman bisa cari sendiri. Enak kok. Nah, kalau sekarang kan sudah ada semua tuh. Nah, kita bisa juga lihat chartingnya, tuh ya, chartnya. Misal saya lihat di BNI AM ya, BNI AM ini kenapa sih punya saya ini lagi turun gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Indikatornya teman-teman bisa pilih indikator apa saja, ada SRI, ada apa kayak gitu. Tapi kalau untuk ini sih saya pilihnya daily 1 hari, kemudian ya bentukannya seperti ini. Dan kalau untuk reksadana ini dia nggak detail ya, nggak detail kayak di di trading view kayak gitu, dan pergerakan harganya juga nggak seperti saham. Jadi begitu harga market buka terus dia bergerak, enggak. Nanti kalau perubahan harganya kalau sudah pasar tutup selesai baru dia kasih harga kayak gitu, perubahan harganya. Nah, ini
kemarin saya beli di 1100 terus 1120 itu kisaran segitu, kemudian dia turun di 1070. Itu kalau kita mau melihat pergerakan harga di reksadana. Nah, kita bisa ancang-ancang nih kalau dia turun kita beli lagi kayak gitu. Itu kesempatan kita untuk beli. Kemudian apalagi ya mau kita bedah. Nah, kalau kita mau lihat lagi, mungkin kita penasaran nih apa saja sih lagi selain yang ada di fund list ini ya. Ini kan dikit nih. Nah, tapi teman-teman mau lihat yang lebih banyak lagi, itu adanya di sini. Fund tool di sini ada evaluator ya. Teman-teman klik di evaluator seperti ini. Ini jujur ya, nggak salah kalau Indo Primer Sekuritas sesumbar bahwasanya pot ini Indo Primer ini adalah mallnya reksadana ya, mallnya reksadana. Kalau biasa ya kita klik-klik scroll-scroll di Tokopedia apa segala macam. Nah, kalau saya biasanya scroll tuh di sini. Nah, itu investasi penting ya. Jadi semua ada di sini ya. Ini ya bukan semua sih, maksudnya banyak dia nih. Nah, ini kan kalau teman-teman scroll ke bawah semua nih, lumayan gitu ya. Ini yang equity aja ya. Ini yang bursa saham aja. Itu tuh. Ya kan? Lumayan banyak dia nih. Jadi ya antara sesumbarnya, omongannya dengan ininya ada sesuai ya kan. Tapi ya otomatis kalau yang saya lihat di sini yang bagus-bagus semua di sini yang dipilihkan kayak gitu. Dan banyak sekali ya kan. Nah, misal kita mau lihat nih ya, ini yang NAV performnya ya. Kategorinya NAV perform itu harganya, harga per unitnya. NAV itu kalau kepanjangannya net asset value ya, atau net net asset bersih NAV. Itu sih sama aja sih. Harga bersih aset, katakan seperti itu ya. Nah, ini kalau yang balance, nah bisa juga yang fixed income, bisa kita lihat di sini. Haji syariah juga kalau teman-teman mau beli juga bisa di sini ya. Nah, di haji syariah harganya itu 4.227. Ini bagus buat teman-teman ya, kita yang muslim itu ya, kita subscription gitu, kita beli, nah baru 2.000. Misal di 200 kayak gitu, 200.000 atau 2 juta, teman-teman pilih beli bisa kayak gitu. Jadi ada banyak nih gitu, pilihan-pilihannya. Ada dana stabil, kemudian MNC dana syariah ini ya kan, yang syariah nih bisa teman-teman lihat di sini ya kan. BNI aset manajemen dana pendapatan syariah di sini juga ada. Ini harganya murah kok, 1.464. Nah, itu bisa belinya di 500 ribuan, 200 ribuan kayak gitu. Tapi ya pastinya sih sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ininya juga sih, aturan mainnya juga, minimal berapa dia beli kayak gitu. Kemudian ini pasar uang ya, pasar uang kalau misalkan teman-teman pengen yang resikonya kecil kayak gitu, nah itu bisa di pasar uang. Kalau yang fixed income itu di obligasi.
Tuh, haji syariah lah kalau teman-teman yang pengen nyimpan untuk dana haji kayak gitu. Ini jujur kalau kita scroll ke bawah sangat banyak ya. Nih, ya kita yang muslim juga nggak usah takut untuk investasi di sini, di IPOT ini. Syariahnya itu banyak banget di sini ya. Tuh. Kemudian apalagi ya kalau yang ada di IPOT ini. Nah, ini ada fund comparison. Ini dia membandingkan reksadana yang ada. Sebentar, kita compare dulu. Misalkan saya acak aja lah kayak gitu ya, misalkan BNI Dana Syariah, kemudian saya compare lagi dengan misalkan Mandiri. Ini acak aja saya nih, Mandiri lah, ini contohnya aja, Mandiri aktif kayak gitu. Saya klik close, coba. Nah, seperti itu, sudah ada komparasinya. Kan kalau kita beli contohnya skincare aja lah, pasti kan kita bandingkan tuh, ini bagusnya yang mana sih gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh pergerakan, misal ini sih di harganya itu. Kalau BNI Syariah itu di BNI Syariah itu yang mana dia ya warnanya, kita cek dulu. Oh, ini Mandiri yang warnanya ungu. Nah, ini yang BNI Syariah ya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, bisa cek-cek sendiri seperti itu. Ini kalau kita mau mengcompare Mandiri yang ini dia. Itu jadi kalau teman-teman pemula nggak tahu seluk-beluk tentang dunia saham, mau juga investasi, terutama di aplikasi IPOT ini, ya teman-teman bisa pilih yang reksadana. Aman, nggak bikin deg-degan, pastinya juga returnnya lumayan tinggi. Ya, returnnya tinggi. Kelemahan dari reksadana ini ya, dia pasti ya kalau di semua investasi pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu jujur saja sih banyak ya, biaya-biaya itu ininya ya. Kemudian dia juga menggunakan subscription dan redemption, ya otomatis juga dia agak lama sih, nggak secepat saham kayak gitu. Tapi pasti cair gitu ya. Saya aja jujur saja rakyat jelata kayak saya berani nabung di reksadana itu ya karena jujur aman dan cepat juga sih untuk pencairannya tuh. Dan saya kalau planning keuangan saya itu yang paling banyak di reksadana, selebihnya itu di saham. Karena kalau saham ini fluktuasi harganya lumayan bikin deg-degan. So, ya. Itu saja sekilas ya yang bisa saya sharingkan ke teman-teman ya tentang salah satu jenis investasi yang ada di aplikasi IPOT ya, yang ada di sini ya. Nanti lebih detailnya itu teman-teman bisa, untuk lebih detailnya
teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya Indo Primer Sekuritas ya. Itu ada kok YouTube channelnya itu Indo Primer Sekuritas. Teman-teman bisa gali lebih dalam tentang reksadana, saham, dan lain sebagainya di situ. Nah, kalau yang ada di sini itu cuman saham sama ETF dan reksadana. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan bahas tentang ETF. Apa sih itu ETF ya? Mungkin ini jenis makanan apa lagi kan kayak gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya bagikan ke teman-teman cara simpelnya kayak gitu. Nah, kalau misal ada kata-kata saya yang kurang, mungkin penyampaian saya juga kurang mengena, saya mohon maaf ya ke teman-teman semuanya. Kalau misal ada pertanyaan, kritik, saran, dan masukan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.